Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para jamaah, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali kajian terkait sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta kesunahan-kesunahan dan yang lainnya. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Ala niyah sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang berbarokah ini. Pada hari ini kita akan membahas al-fiqhu al-manhaji, fikih manhaji terkait sholatul aidain, sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ala madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini di dalam juz awal bab fitoharoh wassolah, karya Ad-Doktor Mustafa Al-Khin dan Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asyarbaji, penerbit dari Darul Qalam. Nah, baik. Di sini ya, nanti diperhatikan, mungkin bisa dicatat hal-hal yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Aidain, sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makna Id, makna Id itu apa sih? Al-Idu mustaqun minal audi. Jadi kata Id, hari raya, itu adalah kata yang terambil atau kata yang dibentuk dari kata al-audu, minal audi, ada ya'udu audan, yaitu bermakna kembali, ya, kembali, atau makna yang lain datang kembali. Hari raya itu ya datang, ya kembali lagi. Wadzalika imma litakarrurihi kulla amin. Imma litakarrurihi kulla amin. Atau terkadang litakarrurihi, kembalinya, karena terulang atau terjadi kembali berulang-ulang, kulla amin, setiap tahun. Jadi hari raya itu berulang-ulang atau terulang kula amin, setiap tahun. Audi sururi bi'audihi, atau kembali senang, bahagia dengan kembalinya Idul Fitri. Jadi di Idul Fitri itu tidak ada yang sedih, susah, bahagia semua. Begitu. Mungkin kecuali yang jomblo. Masih belum punya pasangan, tapi sabar. Kalau yakin, insya Allah Allah akan mendatangkan itu pasangannya masing-masing. Auli kasroti awaidillahi fihi alal ibadi. Auli kasroti awaidillahi, atau karena banyaknya pahala, imbalan, atau makna lain royalti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya imbalan, royalti, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam atau pada hari raya yang ditunjukkan untuk
hamba-hambanya. Itulah makna Id. Zamanu masyru'iyyatiha wa dalilu 'alaiha, masa disyariatkannya salat Idul Fitri dan Idul Adha, wa dalilu 'alaiha, dan dalil atau bukti disyariatkannya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan itu? Syuri'at salatu Idul Fitri wa Idul Adha fi sanati as-saniyati lil hijrati. Jadi salat Idul Fitri dan Idul Adha itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Wa awwalu Idin sallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri minasanati saniyati lil hijrati. Dan Idul salat atau hari raya yang pertama kali yang mana Kanjeng Nabi salat Idul tersebut pertama kali yang mana Nabi salat pada hari raya yaitu Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri merupakan hari raya yang pertama kali yang mana Kanjeng Nabi sholat tersebut. Minas sanati saniyati lil hijrati, dari semenjak tahun kedua Hijriyah. Jadi sholat yang pertama kali atau sholat Id yang pertama kali yang mana Kanjeng Nabi sholat dengan sholat Id tersebut yaitu sholat Idul Fitri. Ini semenjak pada tahun kedua Hijriyah. Amal aslu fi masyru'iyatiha, adapun asal atau dasar di dalam pensyariatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu faquluhu azza wa jalla khitaban lin nabiyhi, yaitu adanya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pesan lin nabiyhi alaihi salatu wasalam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam surat At-Takatsur ayat 2 ya. Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar. Al-Kautsar ayat 2. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar ayat 2. Qalu, mereka mengatakan, al-maqsudu bis sholat, yang dimaksud sholat di situ yaitu sholat Idul Adha. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Di dalam tafsir Al-Baghawi, qala Ikrimah wa Atha wa Qatadah terkait ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, yaitu maknanya fasholli li rabbika sholatal idi yauman nahri, maka sholatlah kepada Tuhanmu, yaitu sholat Id pada hari kurban. Ini maksudnya Idul Adha ya. Wanhar nusukaka, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Di tafsir Al-Wajiz, sholatlah karena Allah dan sembelihlah unta atau yang lainnya untuk Allah. Sholat ditujukan kepada Allah, menyembelih hewan kurban kalau dalam konteks tafsir Al-Wajiz itu adalah unta ya untuk Allah. Sedangkan di dalam tafsir Al-Misbah, ketika manusia diberi nikmat maka sholatlah. Kemudian menyembelih hewan kurban itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya, warawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id
Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah itu keluar yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha, ilal musola, menuju musola atau tempat sholat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholatu. Sesuatu yang pertama kali beliau mulai, atau sesuatu yang dimulai oleh beliau, yaitu sholat. Tsumma yang syarifu, kemudian baru keluar. Jadi sesuatu yang pertama kali dilakukan di musola, maksudnya di musola atau pada hari tersebut, yaitu sholat. Tsumma yang syarifu, kemudian selesai atau keluar. Kemudian fayakunu muqabilan nas, kemudian beliau berdiri menghadap orang-orang, wa nasu julusun ala sufufihim, sedangkan manusia-manusia atau masyarakat jamaah duduk di dalam shaf-shaf mereka atau di dalam barisan mereka. Faya'idhuhum wa ya'muruhum, lalu beliau menasihati mereka seraya memerintahkan kepada mereka. Kemudian fa in kana yuridu ayaqta'a ba'san qata'ahu au ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansharifu. Apabila beliau ingin mengutus pasukan, ya, maka beliau sampaikan. Maka apabila beliau ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan, yuridu ayaqta'a ba'san qata'ahu. Atau beliau menyuruh, memerintah untuk mempersiapkannya. Tsumma yang syarifu, kemudian keluar. Tuh. Jadi dahulu itu setelah sholat, Kanjeng Nabi menemui manusia duduk, menemui manusia yang mana para manusia atau masyarakat jamaah itu duduk di barisan-barisan mereka. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Faya'idhum, menasihati, memerintahkan mereka. Kemudian apabila beliau ingin mengutus pasukan, fa in kana yuridu ayaqta'a, maka beliau sampaikan qata'ahu. Au ya'muru bi syai'in, atau memerintah dengan sesuatu, maka beliau memerintahkannya, atau memerintahkannya maksudnya untuk mempersiapkan pasukan atau segala sesuatu yang dibutuhkan pasukan. Tsumma yang syarifu, lalu keluar atau lalu selesai. Yaqta'u ba'tsan. Lah ini maksudnya yaqta'u ba'tsan itu yufridu jama'atan minan nas, yaitu menyisihkan. Afroda yufridu itu menyisihkan pasukan, jamaah, atau menyisihkan, menyendirikan jamaah manusia atau ya jamaah atau manusia, liyab'atsahum ilal jihad, untuk diperintahkan kepada jihad, yaitu pasukan tadi, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu setelah sholat itu menyuruh pasukan, diutus mereka, yaitu beliau mengutus mereka agar
ia mengutus mereka atau Kanjeng Nabi mengutus mereka untuk pergi berjihad. Kemudian hukmus sholatil id. Hukum sholat id. Apa hukumnya? Hiya sunatun mu'akad. Jadi hukum sholat id yaitu sunnah mu'akad. Yaitu sunnah yang dikuatkan, yang bahasanya itu diutamakan untuk dikerjakan. Li'annahu lam yatrukha mungdu syuri'at hatta tawaffahullahu azza wa jalla. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat id, baik hari raya fitri maupun hari raya Idul Adha. Wa wadzuba alaihi ashabuhu ridwanullahi ta'ala alaihim min ba'dih. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, atau mudah-mudahan ridha Allah bersama mereka, itu selalu rajin atau tekun dalam melaksanakan sholat id. Kanjeng Nabi ya tidak pernah meninggalkan, begitu juga para sahabat, wadzuba alaiha, selalu rajin dan tekun di dalam melaksanakan sholat id. Watus ra'u jama'atan, disyariatkan itu secara jamaah, berjamaah. Jadi sholat id disyariatkan dengan jamaah. Ya dulu ala dzalika hadisi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu as-sabiq. Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu as-sabiq. Wa tasihu furada. Itu ditunjukkan atas hadis ya. Ditunjukkan atas hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang di atas tadi. Wa tasihu furada. Dan sholat sendirian, sholat id sendiri di rumah itu sah. Jadi apalagi di dalam konteks pandemi COVID, boleh saja sholat sendiri tanpa khutbah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap sah. Tapi lebih afdol tadi jamaah. Minimal ya 4 lah. Minimal 4. Jadi sekali lagi, sholat Idul Fitri itu boleh di rumah sendirian. Tapi lebih afdalnya tadi waktu syura'u jama'atan, disyariatkan dengan jamaah. Wa yukhatibu biha kulla mukallafin rajulan kana aw imra'atan mukiman kana aw musafiron hurron kana aw raqiqon. Dan Kanjeng Nabi berkhutbah ya, mengkhutbahi setiap orang mukallaf, baik laki-laki, al-imra'atan, perempuan, mukiman, orang yang mukim, musafir, baik orang yang bepergian, musafir, hurron, orang yang bebas, au kana raqiqon, atau budak, illa lil mar'ah al-mutazayyinah, kecuali bagi perempuan yang berhias, bersolek, berlebihan.
bedake kuandele sak senti gincunan dan sebagainya. Qatusirul fitnata, terkadang itu menimbulkan fitnah. Jadi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya ndak usah berlebihan dalam berhias, dalam maca gitu ya. Para perempuan, para santriwati jamaah perempuan kalau sholat Id ya sederhana saja. Fatusholli fi baitiha, kemudian ia sholat di rumahnya. Ya, kalau perempuan yang berlebihan ya sholatnya di rumah saja, tidak usah di masjid. Qatusirul fitnata, terkadang itu menimbulkan fitnah. Wadala ala adamil wujubi qauluhu wadula ya. Wadula ala adamil wujubi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di wadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala adamil wujubi, atau wadalla ala adamil wujubi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada atau apa bahasanya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atas ketidakwajiban terkait sholat Id. Jadi sholat Id itu tidak wajib. Ini ditujukan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lisaili an sholatil mafrudati. Ya. Ada orang yang bertanya kepada Nabi itu terkait sholat wajib. Itu khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Yaitu terkait sholat wajib 5 waktu. Khamsu sholawat, 5 kali sholat sehari dan malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Qala, orang yang bertanya tadi bertanya, atau asail bertanya. Orang tadi bertanya, hal alayya ghairuha, apakah bagiku ada yang lain? Kanjeng Nabi menjawab, la ila anta tawa'a, kecuali melaksanakan sholat sunnah. Yaitu ya di sini berarti sholat fardu 5 waktu itu wajib, sedangkan Id itu sunnah. Ya kan? Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Wa inda Abi Dawud khamsu, menurut Abi Dawud ya. Nah, yaitu hadisnya Abi Dawud, khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibad. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhuna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tersebut, maka ia tidak menelantarkan. Jadi orang yang melaksanakan, maksudnya melaksanakan sholat 5 waktu, maka ia tidak menelantarkan atau menyia-nyiakan sesuatu karena menganggap ringan. Syai'an istighfafan itu berarti maka
ia tidak menyia-nyiakan atau menelantarkan sholat tersebut atau menelantarkan sesuatu karena menganggap ringan haknya. Jadi wong sing wis sholat itu bahasanya, maka sebenarnya ia tidak menyia-nyiakan sedikit pun atau sesuatu sedikit pun karena ia telah menganggap ringan haknya. Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka baginya janji Allah, yaitu Allah akan memasukkannya surga. Orang yang sholat 5 waktu, maka ia memiliki janji Allah. Memiliki janji Allah, yaitu ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa ma lam ya'ti bihina falaisa lahu 'indallahi ahdun. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka ia tidak memiliki janjinya Allah. Insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, ia akan mengazabnya, menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, ia akan memasukkannya ke dalam surga. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru, kita diperintahkan an nukhruja yaumal id, kita diperintahkan untuk keluar pada hari raya Idul Adha maupun Idul Id atau Idul Fitri, hatta nukhrijal bikra, sehingga kami juga mengajak al-bikra, anak gadis, min hizriha, dari kamarnya. Kita diperintahkan keluar rumah ya, atau pada hari raya sehingga kami mengajak para anak gadis dari kamarnya. Hatta nukhrijal huyadha, sehingga kami mengajak para wanita yang sedang haid, fayakuna khalfan nas, maka mereka semua berada di belakang nas. Di sini ya jamaah laki-laki, fayukabbirna bitakbirihim, lalu mereka para gadis, para wanita yang sedang haid itu bertakbir, mengiringi bitakbirihim, mengiringi takbirnya para laki-laki. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka berdoa mengiringi doanya para jamaah laki-laki. Yarjuna barokata dzalikal yauma, wa yarjuna barokatan dzalikal yauma, dan mereka mengharap keberkahan pada hari tersebut, watuh rotahu, dan kesucian atau kebersihannya, atau kesucian dan kebersihan hari tersebut atau yaumal id. Nah begitu. Jadi berarti orang yang sedang haid, orang yang pemudi-pemudi, gadis-gadis itu boleh mengikuti sholat, tetapi di belakang jamaah para laki-laki. Begitu. Tapi yang haid ini ya kalau bisa ya jangan di masjid, disendirikan di tempat yang belakang gitu. Wa fi riwayatin qalat imra'ah, pada riwayat yang lain perempuan itu berada
perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dana laisa laha jilbab. Salah satu dari kami tidak memiliki jilbab. Itu kata salah satu perempuan. Qala litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya itu meminjaminya, atau hendaknya temannya meminjami atau memakaikan jilbabnya atau jilbab miliknya. Nek wong wadon, salah siji wong wadon kok enggak duwe koncone yo nyilehi jilbabe gitu maksudnya. Lah, makna al-bikr. Al-bikr itu apa? Al-bikr itu apa? Perempuan ya. Alatilam yasbik laha zawaj. Yaitu perempuan yang belum menikah atau belum memiliki pasangan. Kemudian hidriha, maksudnya hidriha tadi dari kamarnya itu nahiyatun fil bait yatruku alaiha sitrun, yaitu bagian dari rumah yang tidak ada penutupnya. Artinya kana tajlisu fihi al-bikru istihyaan. Perempuan duduk di tempat tersebut itu malu. Karena malu atau ya karena malu. Jadi kamar di rumah atau bagian dari rumah yang tidak ada penutupnya. Ketika wanita itu duduk di tempat tersebut itu ada rasa malu gitu. Al-khuyadha jam'u haidin. Al-khuyadha atau para wanita yang sedang haid itu jamak dari haid. Haidun, haidani, al-khuyadha. Al-khuyadhu. Khalfanas, di belakang manusia atau jamaah laki-laki. Ai ghairu makani shalah. Artinya di belakang jamaah laki-laki itu apa? Bukan tempat sholat. Nah, itu artinya ya bukan masjid, tapi di pelataran atau di emperan masjid, bukan, atau di serambi atau di luar masjid begitu ya. Wa fi riwayatin, di dalam suatu riwayat, wa yu'tazalul khuyyadu an musallahunna, dan orang-orang yang sedang haid itu dipisahkan dari tempat sholat mereka ya, gitu. Kalau orang yang sedang haid ya dipisahkan, disendirikan, tetapi dia ikut dalam apa tadi takbir gitu ya, berpartisipasi terus, bukan ning omah gitu ya. Tuhrotahu, maksudnya kata tuhrotahu yang di atas tadi, ma fihi min takfiri dzunub, itu sesuatu yang di dalamnya ada penghapus dosa. Jadi maksudnya ketika tadi wanita datang ke tempat sholat, dia menempati di belakang itu mengharap keberkahan dan kesucian. Lah, kesucian itu apa? Di dalamnya ada penghapus dosa. Penghapus dosa. Ma fihi min takfiri dzunub. Jilbab, makna jilbab yaitu apa makna jilbab itu? Milhafatun tasturu al-badana, yaitu pakaian jenis jubah yang menutupi badan, a'lahu, yang paling atas, atau au asfalahu, atau yang paling bawah. Jadi atas ya tertutup, bawah ya tertutup. Kalau bahasa di sini ya apa, jilbab itu lebih ke pakaian yang jenis jubah gitu. Kalau di sini kan kerudung ya makna jilbab. Tapi di sana maknanya pakaian menutupi anggota badan.
selain wajah, tangan, itu bahasanya. Lital bisaha yang hendak ia pakai. Bi an tu'iraha jilbaban min jalabibiha. Hendaknya temannya itu tadi memberi pinjaman sebuah jilbab dari jilbab-jilbab yang ia miliki. Nek koncone gak duwe jilbab, yo disilehi gitu. Wala yusanu laha adzanun. Dan tidak disunahkan pada sholat itu azan. Wala iqamah, begitu juga iqamah. Bal yunadi laha, akan tetapi memanggil dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Itu. Tidak diadzan Allahu akbar, itu enggak ada azan. Warwal Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu arsala ila bni Zubair fi awwali ma buyi'alahu. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas itu mengutus pada Ibnu Zubair di awal atau pada awal atau ya awal sesuatu yang harus dipatuhi mabuyi alahu atau sesuatu yang harus ditaati, dipatuhi. Innahu lam yakun yu'adzanu bisolati yaumal fitri wa innamal khutbatu ba'da sholah. Bahwasanya tidak ada azan pada sholat atau pada hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya tidak ada azan pada hari raya Idul Fitri. Wa innama al khutbatu ba'da sholah. Dan hanya khutbah setelah sholat. Atau hanya ada khutbah setelah sholat. Tidak ada azan. Wa indal Bukhari, menurut hadis Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas wa Jabir bin Abdillah, dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum qala, mereka berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada atau tidak diadzani pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu sholatil id. Nah, waktu sholat id. Ya tadi waktuha bidulu isyamsi. Waktunya itu dimulai dari terbitnya matahari, wa yastamiru ila zawaliha, lalu berlanjut sampai bergesernya atau miringnya matahari. Berarti ya waktu zuhur. Jadi dari terbitnya matahari sampai zawalnya matahari atau sampai condongnya matahari arah barat. Yadullu ala hadza ma rawahu al-Bukhari Anil Bara radhiyallahu anhu qala. Ini ditujukan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah lalu berkata, inna awwala ma nabda'u min yaumina, sungguhnya sesuatu yang harus kita mulai, atau pertama kali yang harus kita mulai di hari kita, atau sesuatu yang harus kita mulai pada hari ini atau pada hari raya, hadza an-shalah, yaitu sholat. Harus diawali sholat. Sungguhnya sesuatu yang harus kita mulai di hari raya kita yaitu sholat. Wal yaumu
Wal yaum yubda'u bitulu'il fajr. Dan hari itu dimulai dari terbitnya fajar. Wal waktu masyhulun, dan waktu tersebut, waktu saat itu sibuk bi sholatil fajr, sibuk untuk didirikan, dilaksanakan sholat fajar, yaitu sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh atau sholat subuh qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Wa bi sholati dzuri ba'da zawaliha, dan sholat zuhur setelah bergesernya atau berpindahnya matahari, miringnya matahari, artinya sudah masuk waktu zuhur gitu. Jadi hari itu dimulai dari terbitnya fajar, dan waktu tersebut sibuk atau digunakan untuk sholat fajar sebelum terbitnya matahari. Dan sholat zuhur berarti setelah bergesernya matahari atau condongnya matahari. Wa waktuha al-mufaddal, dan waktu sholat hari raya Idul Fitri, hari raya al-mufaddal itu lebih utama inda irtifa'i syamsi qadra rumhin. Waktu sholat idul atau hari raya itu diutamakan ketika naiknya matahari sekiranya sampai ujung tombak, yaitu. Jadi matahari itu sampai seujung tombak gitu. Kalau di ini ujung tombak ya, sekiranya matahari itu sama bayang-bayangannya sampai seujung tombak. Lima wadzobatin Nabi ala sholatiha fi dzalikal waqti, karena sebagai menekuni atau sebagai kedisiplinannya Nabi pada sholatnya pada saat itu. Artinya ini mengikuti menekuni sholat idul atau sholat hari raya yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu gitu. Bidzalikal waqti. Kaifiyatuha, tata caranya, sholatul idi rakaatani, sholat id hari raya itu 2 rakaat. Yabda'uhuma yubda'uhum yabda'uhuma bitakbiratil ihram. Atau seorang yang sholat itu harus memulai keduanya, baik hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat keduanya itu dimulainya dengan membaca takbiratul ihram. Tsumma yaqra'u du'a al-iftitah. Kemudian orang sholat tersebut membaca doa iftitah. Tsumma yukabbiru, kemudian ia bertakbir. Maksudnya orang yang sholat loh ya. Orang yang sholat itu bertakbir 7 kali. Yarfa'u inda kulli minha yadahu, dan mengangkat setiap takbir, mengangkat tangannya ila muhadzati katifai, sejajar. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar itu sejajar dengan kedua pundak bahu. Katakbiratul ihram, seperti takbiratul Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Yufassilu baina kulli itsnain biqadri ayatin mu'tadilatin. Kemudian ia yufassalu baina kulli itsnain
Yufasalu ya. Yufasalu baina kulisnain, di antara ya, kemudian dipisahkan itu. Dipisahkan setiap atau setiap dua takbir ya. Baina kulisnatain, di antara dua takbir itu, atau di antara dua takbir Allahu Akbar mandek ya. Di antara dua takbir berarti di tengah-tengah Allahu Akbar. Nah itu biqadri ayatin mu'tadilatin, dengan ukuran satu ayat yang sedang, yang ringan gitu. Berarti takbir satu dengan takbir yang kedua itu sekira-kiranya itu lamanya itu panjangnya satu ayat, yang ayatnya itu yang sedang bacaannya gitu ya. Wa yusanu ayakula bainahuma, dan disunahkan membaca di antara keduanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah itu disunahkan. Enggak baca itu ya enggak masalah. Tsumma yata'awwadu wa yaqra'u al-Fatihah, kemudian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca Fatihah. Tsumma yadumu ilaiha suratan au ba'da ayatin, kemudian menggabungkan atau menambahkan satu surat atau sebagian ayat. Jadi setelah takbir 7 kali, takbir yang pertama itu membaca ta'awud, kemudian membaca Fatihah, lalu satu surat atau sebagian ayat. Fa idza qama ila raq'ati tsaniyah, kemudian apabila ia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua, kabbara khamsa takbirat, maka ia bertakbir sebanyak 5 kali. Ada takbiratul intiqal atau ada takbiratul intiqal qabla ayyabda'a al-qira'ata, kecuali takbiratul intiqal ya, atau takbir perpindahan Allahu Akbar gitu, sebelum membaca bacaan. Jadi itu enggak dihitung gitu, dihitung Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Berarti 5 kali. Ini bangun Allahu Akbar. Nah itu enggak dihitung. Itu namanya ada takbiratul intiqal qabla ayyabda al-qiraah. Wa fasala baina kulli takbiratin wa ukhra bima dzakarna, dan memisahkan di antara setiap takbir itu dengan, atau wa ukhra dan yang lainnya itu dengan apa tadi, bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau sekira-kiranya biqadri ayatin, sekira-kiranya satu ayat gitu. Wa hadhihi takbiratu zaidah alal mu'tadi sunnah. Wahai takbiratu, dan takbir-takbir ini, tambahan ini, sebagaimana qaul mu'tad, ya, sebagaimana yang biasa terjadi, yang pada umumnya itu adalah sunnah. Jadi takbir yang tadi 7, 8 itu sunnah. Falau nasiha, meskipun ia lupa, wa syuri'a fil qiraati fatat wa shahat sholatuhu, dan disyariatkannya apa? Meskipun lupa gitu bahasanya,
Wa syuri'a dan disyariatkan fil qiraah di dalam bacaan meskipun seandainya lupa ya setelah baca qiraah bacaan surat itu. Wa shahhat sholatuhu dan sholatnya tetap sah. Wa syuri'a fil qiraah fatat wa shahhat sholatuhu. Meskipun lupa, dia tetap sah sholatnya ya. Kemudian lanjutnya wal aslu fi masabak ma rawahu an-Nasa'i. Pada asalnya itu sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Imam Nasa'i wa ghairuhu dan yang lainnya min hadisin Umar radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu, sholatul fitri, sholat fitri, idul fitri rakaataini, wa sholatul adha rakaataini. Sholat fitri 2 rakaat, sholat fitri ya 2 rakaat, sholat idul adha juga 2 rakaat. Tsumma qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, ini sesuai dengan dawuh dari sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadzal ijma' dan ini sesuai ijma' para ulama. Kemudian warawa Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anna nabiyya kabbara fil aidain. Bahwasanya Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi itu bertakbir fil aidaini 2 hari raya fil ula sab'an qabla al-qiraah. Pada rakaat pertama itu 7 kali sebelum membaca surat itu ya. Tadi wa syuri'a fil qiraati fatat. Yang disyariatkan itu kan yang membaca surat Fatihah. Begitu. Jadi meskipun tadi lupa dan tidak membaca takbir tadi, wa shahhat sholatuhu, tetap sholatnya sah begitu. Wa fil akhirati dan rakaat yang kedua atau yang akhir khamsan qoblal qiraah, itu juga 5 kali sebelum qiraah, sebelum baca Fatihah. Rawahu Tirmidzi wa qala huwa ahsanu syai'in fi hadzal babi 'ala nabi. Dan ini adalah hadis yang paling baik pada bab ini dari Kanjeng Nabi. Al-khutbah fil 'id, khutbah di dalam hari raya. Wa yusanu ba'dal faragh min sholatil 'idi khutbatani. Setelah selesai sholat Id itu disunahkan 2 khutbah. Nujizulaka kayfiyatahuma fi mayali. Kami meringkaskan tata caranya untukmu sebagai berikut. Yang pertama, yang bagi antalia sholatal idi ay bi aksi khutbatil jum'ah. Wadzalika apa ini? Ta'as apa ini? Sebentar. Ta'assuyan ya. Tafa'ala
ta'assaya ya ta'assayu ta'assuyan ya. Wa dzalika ta'assuyan bin Nabi alaihi salatu wasalam. Yang bagi hendaknya antalia engkau mengikutkan khutbah, dua khutbah itu setelah sholat Id. Dengan biaksi sebaliknya khutbah Jum'ah. Artinya yang bagi antalia sholat al-Id, artinya hendaknya engkau itu mengikutkan sholat khutbah, dua khutbah itu setelah sholat Id. Jadi sholat Id terlebih dahulu 2 rakaat baru khutbah. Beda dengan Jumat, khutbah 2 ya, khutbah 2 atau 2 khutbah baru melaksanakan sholat Jumat. Wa dzalika ini ta'assuyan ini mengikuti Nabi, ini berdasarkan ikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan atau Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan Umar itu mereka sholat 2 hari raya qoblal khutbah, sebelum dilaksanakannya khutbah. Wa rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kharajtu ma'an Nabi, saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin wa adha, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Fasholat tsumma khotoba, kemudian beliau sholat lalu baru khutbah. Falau qaddamal khutbata ala sholati lam yata'adda biha, seandainya ia mendahulukan khutbah daripada sholat, lam yata'adda, maka tidaklah rusak. Tidak apa-apa sebenarnya, tapi ya tidak umumnya gitu. Nomor 2, kullu ma dzakarnahu min arkani khutbatayil jum'ati wa sunaniha yantabiqu ala khutbatil aiti aidon. Kullu ma, segala hal yang telah kami sebut di atas itu merupakan, atau segala hal yang telah kami sebutkan dari rukun-rukun khutbah, 2 khutbah Jum'ah serta kesunahan-kesunahannya, iku yang tobiku itu juga dapat digunakan pada khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi rukun-rukun khutbah Jumat beserta sunah-sunahnya itu juga berlaku pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Rawa Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i meriwayatkan an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, as-sunnatu, sunnah ayaktubal imamu, dianggap sunnah atau ya termasuk sunnah ayaktubal imamu fil idaini khutbataini, termasuk sunnah imam itu khutbah pada 2 hari raya dengan 2 khutbah. Jadi khutbah itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Yufassilu bainahuma bijulusin. Ia
memisahkan di antara keduanya atau antara khutbah dengan duduk. Jadi imam itu di antara kedua khutbah itu ya duduk gitu. Yufasilu, memisahkan atau ya memisahkan antara kedua khutbah dengan duduk. Ketiga, yusanu ayyabda al khutbata al ula bitis'i takbiratin. Disunahkan memulai khutbah yang pertama dengan 7 takbir. Wal khutbah asaniyah wal khutbata asaniyah, dan disunahkan memulai khutbah yang kedua bisa ba'i takbiratin dengan 7 takbir. Rawa al-Baihaqi an Abdillah Rawa al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ubaidillah At-Malkur Sabikon yang telah disebutkan di atas. Qala as-sunnatu, dianggap sunnah atau termasuk sunnah, an tuftatahu as-sunnatu an tuftataha yuftatahu an tuftataha al khutbatu bitis'i takbiratin tatro, yaitu disunahkan mengawali atau membuka khutbah dengan 7 takbir, bitis'i 9 takbir, tatro dengan berturut-turut. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, lanjut baru dimulai. Wasaniyah, bisa ba'i takbiratin tatro. Dan yang kedua atau khutbah yang kedua itu dengan membaca takbir sebanyak 7 kali atau dengan 7 kali takbir yang berturut-turut, au mutataliyah, ay mutataliyatun, yaitu berturut-turut tanpa ada jeda. Allahu Akbar nunggu 5 menit ya enggak, atau diselingi membaca ayat Al-Quran ya enggak. Artinya takbir ini ya berturut-turut begitu. Aina tuqamu sholatul id, di mana sholat id itu dilaksanakan. Tuqamu sholatul id bil masjid. Jadi sholat id itu didirikan di masjid. Awis sohrai, atau di padang pasir, atau di sini ya di lapangan. Wa afdaluhuma aksaruhuma isti'aban lil musallin, dan yang lebih utama yaitu yang lebih banyak menampung para orang-orang yang hendak sholat. Jadi yang lebih utama yaitu yang paling banyak menampung untuk orang-orang sholat, atau banyak memuat isti'aban, itu memuat orang-orang sholat, itu yang lebih utama. Berarti kalau masjidnya lebih banyak menampung ya di masjid air lebih utama. Tapi kalau masjidnya kecil ada lapangan ya di lapangan begitu. Fa'in tusawiya, sawa yusawi, wa in tusawiya, dan jika keduanya sama, masjidnya lapangannya podo memuatnya, kanal masjidu afdalu li syarafi ala ghairihi, maka masjid itu lebih utama dibanding yang lainnya karena kemuliaan masjid. Dan maka masjid itu lebih utama karena kemuliaannya dibanding dengan yang lainnya, atau dibanding dengan padang pasir atau lapangan.
id yunalul muslimu bisolati fihi id yanalul muslimu bisolati fihi ajrul ibadati wa ajrul mukthi fil masjidi. Karena orang muslim itu akan mendapatkan dengan sholatnya ya, mendapatkan pahala ibadah dan pahala diam di masjid. Jadi double pahala ibadah, pahala ibadah sholat itu beserta pahala diam di masjid atau i'tikaf. Wa inna ma sholahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakhra lidayyiki masjidihi. Dan sesungguhnya Kanjeng Nabi sholat di padang pasir, di padang Sahara karena sempit, karena masjidnya sempit. Idzaka anil isti'ab. Karena hal itu terkait muat. Nah, muat atau cakupan atau ya muatan jamaah. Kalau jamaahnya membludak ya dahulu ya Kanjeng Nabi sholat di padang pasir karena masjidnya sempit. Waqat alim ta, dan engkau tahu, waqat ulimat ya, waqat ulimat anha tusyra'u jama'atan, dan diketahui sholat Idul Fitri atau Idul Adha diketahui bahwasanya tusyra'u jama'atan, bahwasanya disyariatkan secara berjamaah lirijali wa nisa'i, baik bagi laki-laki maupun perempuan, wa ammatal mukallifina, dan wa amatil mukallifina, dan umumnya orang-orang mukallaf. Fa idza kana al masjidu muttasi'an, dan apabila masjidnya itu luas, bihaitsu yastau'ibu jami'al musallina, yang sekiranya itu memuat semua orang-orang sholat atau semua jamaah sholat, birifkin warohah, dengan ketenangan dan kesenangan, merasa tenang dan senang, lam yabqa li afdhaliyati sakhra'i maknan, maka keutamaan padang pasir itu tiada bermakna. Maka fadilah padang pasir, fadilah lapangan, fadilah Sahara itu tiada bermakna. Jika tadi masjidnya luas, tapi kok malah pilih sholat ning lapangan, maka keutamaan sholat di lapangan di padang pasir itu tiada artinya. Kemudian yang selanjutnya at-takbiru lama enggak apa-apa ya. At-takbiru fil id, takbir di dalam sholat id. Yusanu takbiru li ghairil hajj. Takbir itu disunahkan selain al-hajj, selain orang yang berhaji. Bihuri bisyamsi, dengan atau pada tenggelamnya matahari lailatayyi Idul Fitri wal Adha, pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu disunahkan bagi orang-orang seperti kita, kecuali bagi orang yang haji. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu disunahkan takbir mulai tenggelamnya matahari pada malam 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana? Fil manazil, di rumah-rumah mereka, wa turuki, di jalan-jalan, wal masajid, di masjid-masjid, wal aswaq, di pasar-pasar. Maka di pasar, yang di jalan itu jangan sampai sebagai alasan untuk tidak takbir, enggak. Semua disunahkan.
bisautin murtafi'in, dengan suara yang lantang keras, ila ayyuhrimal imamu li sholatil id, sampai imam itu takbiratul ihram pada sholatul id. Jadi sebelum Allahu Akbarnya imam itu masih disunahkan. Wa dzalika liqauli ta'ala, itu karena ada firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangan, walitukabbirullah, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa atau atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, wala'alakum tashkurun, mudah-mudahan kalian itu orang yang bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Qalu hadza fi takbiri Idul Fitri wa kisabil adha. Mereka mengatakan ini di dalam takbir Idul Fitri dan dikiaskan juga pada takbir Idul Adha. Nah, ini ada tambahannya, summa yusanu fi Idul Adha likulin minal haji wa ghairi. Kemudian disunahkan pada hari raya Idul Adha likulin minal haj, bagi setiap orang yang haji wa ghairi, dan yang lainnya termasuk kita, ayyukabbiro, hendaknya bertakbir akibat sholawat, hendaknya bertakbir setelah melakukan sholat 5 waktu, bi anwa'iha al-mutakhlifah, dengan macam-macamnya yang beraneka ragam. Badaan minasubhi yaumi arafata, dimulai dari subuhnya, min subhi yaumi arafah, dimulai sejak subuhnya hari Arafah itu ketika Idul Adha, ila ma ba'da asri, sampai setelah sholat asar, setelah sholat asar akhiri ma ba'da asrin, ma ba'da asri akhiri yaumin min ayami tasyrik, sampai setelah sholat asar akhir dari hari-hari tasyrik, kan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi berarti asarnya waktu hari tasyrik atau tanggal 13 itulah terakhir ya, sampai maghrib lah itu bahasanya. Ma ba'da asrin, ya setelah asar akhir dari hari tasyrik. Wa ya alayamu asalasah, yaitu pada hari yang ketiga allati tali yauma idul adha, yang mengikuti, yang mengiringi hari allati tali yauma idul adha, yang mengiringi hari Idul Adha. Amma fi Idul Fitri, adapun nih di dalam hari raya Idul Fitri, fala yusanu, tidak disunahkan, fala yusanu takbiru akibat sholawah, tidak disunahkan membaca takbir setelah sholat, karena setelah tadi imam naik ke mimbar, terus imam itu takbiratul ihram, itu batas kesunahannya. Setelah itu ya tidak ada. Setelah zuhur, asar, maghrib, isya ya nggak membaca takbir. Lah beda dengan sholat Idul Adha atau takbir Idul Adha, maaf, itu disunahkan sampai hari ke-13 atau hari ke-13 atau tanggal 13 pada bulan Dzulhijjah. Terus mana tadi? Bal yang qati'u istihbabuhu indama, ya akan tetapi yang qati'u kesunahannya itu terputus indama yuhrimul imam, ya. Kesunahan baca takbir itu terputus ketika imam itu takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri, kama kulna, sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Wa dalilu dzalika kulluhu al-ittiba'u li fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu berdasarkan ittiba, pada perbuatan atau tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma wadhaba alaihi ashabuhu radhiyallahu anhu, dan
apa-apa yang telah dilakukan atau yang telah ditekuni oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum. Fa'an Aliin wa Imar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ali dan Imar radhiyallahu anhuma, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukabbiru yauma Arafah, bahwa Kanjeng Nabi itu takbir pada hari Arafah, sholat al-ghadati, pada waktu sholat subuh, sholat fajar, wa yaqta'uha, dan memutusnya pada sholat asar, akhir ayami tasyrik, akhir dari hari tasyrik, sholat asar yang terakhir atau hari yang terakhir dari ayam tasyrik. Jadi tanggal 10 itu kan bodo ya, berarti 11, 12, 13-nya itu loh maksudnya. Rawal Hakim maqala hadza hadisun sahihul isnad, ini adalah hadis yang sahih isnadnya, wala a'lamu fi rawatihi mansuban ilal jarhi, dan saya tidak tahu riwayat-riwayatnya itu yang dinisbahkan karena ada cacatnya, jarah, kelemahannya. Kemudian sholatul ghadat, maksudnya sholatul fajar, sholat pagi itu sholat fajar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu yukabiru fi qubbatihi bimina. Sahabat Umar itu membaca takbir atau takbir di tendanya yang ada di Mina, Biminan, di kota Mina. Kemudian fayasma'uhu ahlul masjid, lalu atau fi Kubah itu ya di kemah atau tendanya, fayasma'uhu, kemudian penduduk masjid itu mendengarnya, lalu mereka juga ikut fayukabiruna, ikut takbir. Fayukabiru ahlul aswaq, kemudian juga ahli pasar, penduduk pasar bertakbir, hatta tartaja minan takbiron, sampai kota Mina itu bergemuruh dengan takbir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu takbir yukabiru biminan tilkal ayama, takbir di Mina pada hari-hari tersebut, wa khalfal sholawat, dan setelah melaksanakan sholat, wa ala firashihi, di atas ranjangnya, fi fustatihi, yang ada di kemahnya, wa majlisihi, dan di majelisnya Ibnu Umar, wa mamasyahu, dan di jalan yang dilaluinya, tilkal ayyama jami'an, pada hari-hari itu seluruhnya, ya hari 10, 11, 12, 13. Itu kalau hari raya Idul Adha. Al-Bukhari, ini riwayat dari Imam Bukhari dalam Kitabul Aidain, kitab kedua hari raya, babu takbir ayama minan, yaitu bab takbir hari-hari di Mina. Fustat, maknanya fi fustatihi itu apa maknanya? Itu al-fustat al-bait al-mutakhaddu, yaitu rumah yang dijadikan yang terbuat dari min sya'arin, dari rambut, wanah wau, dan semisalnya. Jadi fustat itu rumah yang terbuat dari rambut atau bulu atau semacamnya. Sighatu takbir al-mufaddalah, terakhir ya, model atau bentuk takbir atau ya bentuk takbir yang diutamakan. Allahu Akbar, Allahu Akbaru gitu ya. Kalau diwakafkan ya akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, min adabil id, adab-adab Idul Fitri, ayakhtasila wa yatatayyaba wa yalbasa
al-jadida min thiyabi. Yang pertama mandi. Yang kedua yatatayyab, memakai minyak wangi. Wayal basa al-jadida, memakai pakaian yang baru. Min thiyabi, dari bajunya. Lo gak punya ya baju yang lama tapi ya minyakan, aja perengus aja bau badak itu lah. Lima muro fil jum'ah, sebagaimana yang diperintahkan atau di dalam sholat Jumat. Sholat Jumat ya mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju baru atau baju yang bersih itu aja, yang suci gitu. Kalau nggak punya baju baru. 5 muro, sebagaimana karena juga diperintahkan atau ya, di dalam sholat Jumat. Nomor 2, yusanu ayukab ay ya bakuronasu bil huduri ilal masjidi sobahal aid. Disunahkan manusia itu hadir pada waktu pagi-pagi atau datang pada waktu pagi ke masjid pada sobahal, pada paginya Idul Fitri atau subuhnya Idul Fitri. Ya pada waktu pagi, jo siang-siang setelah selesai khutbah baru datang. Iya, yusanu fi Idul Fitri ayakulah. Lah ini disunahkan pada hari raya Idul Fitri makan sesuatu terlebih dahulu qabla khuruj ila sholat, sebelum keluar dari sholat. Disunahkan pada hari raya Idul Fitri makan terlebih dahulu sebelum keluar menuju sholat. Artinya menuju masjid itu disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Amma fi Idul Adha, adapun di dalam hari raya Idul Adha, fayusanu lahu ay yumsika anitoam, disunahkan baginya untuk menahan makan hatta ya'uda minas sholat, hingga ia keluar dari sehingga ia kembali dari sholat. Ya, setelah pulang dari sholat Idul Adha baru makan, itu sunahnya. Dan Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid makan terlebih dahulu. Nomor 4, yusanu lil musolli ayadhaba masyan ilal musolla awil masjidi fitorikin. Disunahkan bagi bagi yang hendak sholat Idul Adha atau Idul Fitri pergi berangkat dengan jalan kaki menuju masjid, musola, fitorik di jalan. Apa itu? Jalan kaki itu sunai. Nek aduh ya wis sakit, malah sakit nanti pulang-pulang ya wis bawa motor, niati ibadah gitu saja. Wa ayyauda fitorikan ukhra, dan kembali melewati jalan yang lain. Umpama tadi berangkat lewat jalan depan, pulang lewat jalan belakang gitu. Itu sunnah. Wa rawal Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafal tariqa. Jika datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Kanjeng Nabi itu berselisih jalannya atau berbeda melewati jalannya. Itu Kanjeng Nabi beda. Mungkin tadi di depan lewat jalan depan, sekarang jalan belakang, atau awalnya dari jalan belakang, pokoknya harus dengan jalan yang beda gitu. Nomor terakhir, nomor 5, yukrahu lil imam ay yatanaffala qabla sholatil id. Imam itu dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat id, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nih imam itu dimakruhkan. Wala yukrahu li ghairihi, dan tidak dimakruhkan bagi yang lainnya, artinya selain imam. Dzalika ba'da tulu'i syamsi. Wala yukrahu li ghairihi, dzalika ba'da, hal itu setelah terbitnya matahari.
Artinya sebelum terbit matahari imam itu dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Wala yukrahu li ghairihi dzalika, dan yang lainnya itu tidak dimakruhkan, dan hal itu setelah terbitnya matahari. Tidak dimakruhkan bagi jamaah atau makmum. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri, keluar pada hari raya Idul Fitri, fa shala raka'ataini, lalu salat 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri, kemudian salat 2 rakaat, lam yusalli qablaha, tidak sholat sebelumnya, wala ba'daha, dan tidak setelahnya. Tidak ada sholat sebelum Idul Fitri, itu ya nggak ada qobliyah fitri dan ba'diyah, itu bahasanya. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, ngajinya agak lama dan memberi keberkahan bagi kita semua terkait fikih sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.